Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Roma Sidik. Apa kabar teman-teman di luar sana? Baik, untuk pembahasan malam ini saya akan membahas tentang hakikat guru sejati, yaitu apa itu hakikat guru sejati. Di sini saya akan sedikit memberi suatu masukan atau pemahaman juga baik kepada teman-teman di luar sana. Mungkin buat yang sudah paham mengerti apa guru sejati, saya mohon maaf jika ada salah kata, karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai suatu kesalahan baik secara tindakan maupun ucapan. Jika saya ada berucap yang salah, saya mohon maaf. Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Baik, kita mulai. Hakikat guru sejati. Sejatinya guru sejati dan sedulur papat lima pancer ya. Kembali pada pembahasan guru sejati melalui 3 langkah. Yang pertama itu Triwikarma Dewi Wisnu yang hidup mengarungi 4 wacana zaman, 4 macam zaman, yaitu yang pertama yaitu yang satu Kerta Yuga, yang kedua Tirta Yuga, dan yang ketiga Kali Yuga, yang keempat Dwapara Yuga, yaitu 4 macam zaman yang dilewati oleh Triwikrama, yaitu yang saya poin sebenarnya. Lahirlah manusia dengan konstruksi terdiri dari fisik dan metafisik di dunia zaman mercapada. Yang pertama fisik berupa jasad atau raga, yaitu tubuh kita. Yang kedua metafisik adalah roh beserta unsur-unsur yang lebih rumit lagi di dalam. Jika kita memahami suatu apa itu roh, itu cukup panjang jika kita membahas malam ini. Nah, ilmu Jawa melihat bahwa roh sukma manusia memiliki pamomong atau pembimbing ya. Pamomong itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia pembimbing, yaitu membimbing seseorang yang mempunyai guru sejati. Misalnya diri kita pribadi itu ada yang membimbing atau pamomong dari guru sejati. Nah, yang disebut dengan pancer atau guru sejati. Guru sejati berdiri sendiri menjadi pendamping dan pembimbing sukma. Sukma disiram air suci oleh guru sejati sehingga sukma menjadi sukma sejati. Nah itu ya. Kita lanjut. Di sini tampak guru sejati memiliki fungsi sebagai resources atau sumber pelita kehidupan. Guru sejati layak dipercaya sebagai guru karena ia bersifat teguh dan memiliki hakikat sifat-sifat Tuhan. Frekuensi kebaikan yang abadi konsisten, tidak berubah-ubah. Kang langgeng tan owah kingsir ya, tidak berubah-ubah atau disebut Kang langgeng tan owah kingsir. Kita lanjut. Guru sejati adalah proyeksi dari rahasia rasir yang merupakan rahasia sir yang sumbernya adalah kehendak Tuhan. Terminologi Jawa menyebutnya sebagai rasa sejati. Dengan kata lain, rasa sejati sebagai proyeksi atas rasaning Tuhan sirullah, sehingga tak diragukan lagi bila peranan guru sejati akan mewarnai energi hidup atau roh menjadi energi suci kepada seseorang atau yang didampingi oleh guru sejati atau sedulur papat lima pancer. Energi hidup atau roh menjadi energi suci, roh suci, Ruhul Kudus. Nah, sukma sejati telah mendapat petunjuk Tuhan dalam konsep ini hakikat rasa sejati, maka peranan roh tersendiri tidak lain sebagai utusan Tuhan, yaitu perintah Tuhan yang untuk mendampingi atau pamomong kepada seseorang yang mempunyai atau telah bertemu kepada guru sejati. Jiwa atau nafs yang telah diperkuat dengan sukma sejati adalah sebagai penasihat spiritual bagi jiwa nafs. Hawa jiwa perlu didampingi oleh guru sejati karena ia dapat dikalahkan oleh nafsu berasal dari jasad raga orang tersebut. Tubuh manusia, jiwa yang ditunduk oleh nafsu hanya akan merubah karakternya menjadi jahat ya. Itu bisa menjadi jahat jika tidak ada penunduknya dari guru sejati. Menurut kejawen, ilmu seseorang dikatakan sudah mencapai puncaknya apabila sudah menemui guru sejati. Sebenarnya guru sejati bisa mewujud dalam bentuk halus, wujudnya mirip dengan diri kita sendiri. Jadi guru sejati itu sama dengan diri kita sendiri, walaupun bentuk
wujudnya dia secara halus, tapi bisa kita lihat itu sama persis dengan diri kita walaupun tidak bisa dipegang oleh kita. Itu bentuknya sama, halus, yang jelas dia makhluk halus. Nah, dengan diri kita sendiri mungkin sebagian orang ada yang secara sengaja atau tidak berdialog dengan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri tampak menjelma menjadi dua seperti melihat cermin, ya. Itulah guru sejati Anda. Atau bagi yang dapat meraga sukma maka akan melihat kembarannya yang mirip sukmanya atau badan halusnya sendiri. Wujud kembaran berbeda dengan konsep sedulur kembar. Itulah entitas guru sejati. Tuhan maka sifat hakikat Tuhan, maka segala nasihatnya akan tepat dan benar adanya, tidak akan menyesatkan. Oleh sebab itu, bagi yang dapat bertemu guru sejati, saran dan nasihat layak diikuti. Bagi yang belum bisa bertemu guru sejati, jangan pesimis, sebab guru sejati akan selalu mengiring pesan-pesan berupa sinyal dan getaran melalui bisikan hati. Maka Anda dapat mencermati suatu hati dan sendiri memperoleh petunjuk penting bagi permasalahan yang Anda hadapi, yaitu bisa dengan suatu bisikan, suatu firasat, suatu pandangan secara batin. Itu biasanya dari guru sejati. Namun tidak semua guru sejati bisa kita temuin. Biasanya lewat yang saya katakan firasat maupun batin maupun dengan lain-lain lah. Itu karena semua orang bisa mempunyai rasa tersebut. Nah, kita lanjut. Artinya guru sejati menggerakkan suatu hati nurani diri kita pribadi yang didefinisikan pula sebagai kareping rasa atau kehendak rasa petunjuk Tuhan, sedangkan hawa nafsu tidak lain merupakan rasaning karep atau rasanya keinginan. Itu sangat jauh berbeda, ya. Nah, syarat utama kita bertemu dengan guru sejati kita adalah dengan laku prihatin, yaitu mengelola rasa, mesu budi, meladi hening, mengolah batin dengan cara membersihkan hati dari hawa nafsu dan menjaga kesucian jiwa raga. Sebab orang yang dapat bertemu langsung dengan guru sejati sendiri hanyalah orang-orang yang terpilih dan pinilih. Nah, yang disebut dengan menjaga rasa, mesubidi, maladening, mengolah batin, itu kita harus menjauhi dari perbuatan yang di luar yang dilarang oleh agama. Baik, ya semua agama lah itu kan melarang bagi umatnya itu untuk berbuat yang di luar aturan dari agama kita masing-masing. Nah, biasanya orang yang bisa menjaga suatu kebaikan pada tubuhnya sendiri ini, jika dia melakukan menjalani untuk bisa bertemu guru sejati, insya Allah itu akan dipermudah, asal dengan ciri-ciri tadi dan dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam yang dilarang oleh agamanya masing-masing. Baik, kita lanjut ke mengolah guru sejati. Guru sejati adalah rasa sejati, meretas ke dalam sukma sejati atau sukma suci, kira-kira sama dengan makna roh kudus. Nah, ya, rohul kudus, roh al kudus. Kita mendaya guna guru sejati sebagai cara mengarahkan kekuatan metafisik sedulur papat untuk selalu waspada dan jangan sampai tunduk oleh hawa nafsu, ya. Kita lanjut. Bersama menyatukan kekuatan mikrosmos dengan kekuatan mikro, yakni papat keblat alam semesta yang berupa energi alam dari 4 arah mata angin, lantas melebur ke dalam kekuatan pancer, yaitu pancer, ya, yang bersifat transden Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap orang yang bisa bertemu guru sejatinya dengan syarat kita dapat menguasai hawa nafsu negatif, yaitu kita harus bisa menjaga ataupun menahan segala sesuatu yang berbau negatif. Itu syarat utamanya, ya. Dan menguasai hawa nafsu negatif, nafsu laumawah, nafsu serakah, makan, minum, kebutuhan ragawi, amarah nafsu, angkara murka, supiah, mengejar kenikmatan duniawi. Nah, kalau kita dalam ingin mendalami atau bertemu dengan guru sejati kita, ya kita harus menjauhi dengan angkara murka, supiah, mengejar kenikmatan duniawi. Kita harus kurangi, yaitu dengan suatu ibadah yang kebaikan, dengan yang hal-hal yang tidak berguna di dunia ini atau yang akan mendapat ketidakbaikan di alam akhirat, itu dijauhi. Nah, kita lanjut.
dan menggapai nafsu positif dalam sukma sejati al-mutmainah, sehingga jasad dan hawa nafsu lah yang harus mengikuti kehendak sukma sejati untuk menyamakan frekuensinya dengan gelombang yang maha suci. Lanjut, sukma menjadi suci tatkala sukma sesuai dengan karakter dan sifat gelombang zat yang maha suci yang telah masuk ke dalam sifat hakikat guru sejati diri kita, yakni sifat-sifat sang Tuhan peleburan ini yang disebut manunggaling kaula Gusti. Tata cara membangun sukma sejati dengan cara manunggaling kaula Gusti atau penyatuan penyamaan sifat hakikat makhluk dengan sang penciptanya. Ya, jadi kalau kita mau menyatukan yaitu dengan manunggaling kaula Gusti, kita harus setara sifat hakikat makhluk dengan sang penciptanya. Misalnya saya dengan sang pencipta harus lurus, tidak ada harus ke kiri atau ke kanan, yaitu kita harus lurus. Tidak boleh ya, kalau bahasa kasarnya kita hal-hal yang dilarang agama lah misalnya gitu ya. Lanjut ya, warangka manjing curigo yang bermakna manusia masuk ke dalam diri Tuhan ibarat Arya Sana masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci ya. Curigo manjing warongko yang bermakna Tuhan menitis ke dalam diri manusia ibarat Dewa Wisnu menitis ke dalam diri Prabu Kresna. Yaitu perbedaan seperti upaya manunggaling kaula Gusti segenap dapat dilakukan seperti melalui berbagai ritual seperti yaitu yang pertama Mesu Budi, yang kedua Maladihani, yang ketiga Tarak Brata, yang keempat Tapa Brata, yang kelima Puja Brata, yang keenam bangun di dalam tidur, dan terakhir yaitu ketujuh sembahyang di dalam bekerja. Nah, tujuannya agar supaya mencapai tataran hakikat, yakni dengan meninggalkan nafsu amarah. Kejawen mengajarkan bahwa sepanjang hidup manusia hendaknya semangat dan gigih melakukan kebaikan, membelenggu hawa nafsu kehendaknya ya, dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi kita harus melakukan suatu kebaikan dan membelenggu, mengunci hawa-hawa nafsu yang berbau negatif itu dari tataran hakikatnya. Pencapaian hidup manusia pada tataran tarekat dan hakikat secara intensif akan mendapatkan anugerah berupa kesucian ilmu makrifat. Suatu saat nanti jika Tuhan telah menetapkan kehendaknya, manusia dapat menyelam ke dalam tataran tertinggi, yakni substansi dari manunggaling kaula Gusti sebagai ajaran paling mendasar dalam ilmu kejawen, yaitu ajaran paling dasar sekali dalam ilmu kejawen, yaitu manunggaling kaula Gusti, khususnya dalam ajaran Syekh Siti Jenar. Itu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Bersatunya zat pencipta ke dalam diri makhluk, pancaran zat telah bersemayam menerangi ke dalam guru sejati sukma sejati diri kita. Tanda pencapaian spiritual tinggi yaitu dari guru sejati kepada orang yang ingin bertemu dengan yaitu guru sejati pribadinya, yaitu tanda pencapaian spiritual tingginya sebagai berikut. Keberhasilan mencapai guru sejati apabila kita sudah benar-benar lepas dari raga tubuh, yakni jiwa yang telah merdeka dari penjajahan jasad, yaitu suatu nafsu duniawi kita telah dijajah olehnya dan kita harus bisa melupakannya itu. Nah, bukan berarti kita harus meninggalkan segala kegiatan dan aktivitas kehidupan, bukan seperti itu. Namun kita tidak boleh, bisa dibilang itu terlalu cinta duniawi. Nah, kita bukan berarti kita harus cinta duniawi boleh, tapi jangan berlebihan. Yang seadanya sebagai kebutuhan hidup, kebutuhan akhirat. Apa yang telah Tuhan atau Allah perintahkan kepada kita, contohnya sebagai umat muslim yaitu rukun Islam dan rukun iman. Bagi yang sudah memang diwajibkan dari rukun Islam kita kerjakan, yaitu sholat, puasa, zakat, dan lainnya sebagainya. Nah, kita lanjut, yaitu salah besar sebaliknya kehidupan duniawi menjadi bekal utama meraih kemuliaan baik di dunia maupun kelak setelah ajal tiba.
Seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan duniawi sudah tidak dicemari oleh hawa nafsu kebaikan yang dilakukan tidak didasari pamrih, ya, mengharap iming-iming pahala surga, takut ancaman dosa neraka, melainkan kesadaran akan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, kesadaran spiritual bahwa kemuliaan hidup kita apabila kita dapat bermanfaat untuk kebaikan bagi sesama tanpa membeda-bedakan masalah sara. Orang yang memiliki kesadaran demikian, hakikat kehendaknya merupakan kehendak Tuhan, ya. Selain itu, tataran tinggi pencapaian ilmu batin spiritual dapat ditandai apabila kita dapat menjumpai wujud diri kita sendiri yang tidak lain adalah guru sejati kita, ya. Itulah tanda-tanda pencapaian itu, antara lain kadang seorang diizinkan Tuhan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu ciri yang pertama dalam ilmu kejawennya, itu melalui petunjuk mimpi maupun getaran hati nurani, semua dapat merupakan petunjuk Tuhan, ya. Segala sesuatu itu apa yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas ridhonya juga, ya. Kita lanjut, maka sangat wajar jika di masa silam nenek moyang kita memperoleh kawaskitan kemudian menuangkannya dalam sebagai karya sastra kuno berupa suluk serta dan jangka atau ramalan. Itu seperti itu loh. Pentingkah guru sejati? Nah, kita akan bahas betapa pentingnya guru sejati dalam kehidupan kita ini. Pada kehidupan yang penuh dengan mara bahaya, kita harus selalu eling. Eling itu ingat, kalau bahasa Jawanya itu eling itu apa? Ya, eling ingat, mungkin orang Jawa paham. Nah, dan waspada sebab kita kemungkinan terpuruk dapat menimpa siapa saja lengah. Bagi yang lengah, ya, maka perlunya guru sejati. Guru sejati akan selalu memberi peringatan, yaitu guru sejati itu ibarat sebagai apa ya, alarm. Jika suatu alarm kita hidupkan nanti jam 4 subuh, maka alarm itu akan berbunyi di jam 4 subuh. Sama dengan guru sejati, guru sejati akan selalu memberi peringatan kepada jasad seseorang yang memang sudah selaras frekuensinya antara diri kita dengan guru sejati tersebut. Dia akan memberi peringatan, yaitu tentang mara bahaya yang akan mengancam diri kita ataupun seseorang yang mempunyai guru sejati. Guru sejati akan mengarahkan kita agar terhindar dari malapetaka, mara bahaya maupun hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga, ya. Ini kurang lebih seperti kodam juga, ya, atau perewangan juga seperti ini. Namun tataran guru sejati lebih tinggi, ya. Dan bagaimana jalan keluar harus ditempuh untuk keluar dari suatu masalah, ya. Guru sejati memiliki kewaskitaan luar biasa, sangat cermat mengidentifikasi masalah, memiliki ketepatan tinggi dalam mengambil keputusan dan jalan keluar. Nah, biasanya guru sejati ini lebih, kalau orang yang pernah bertemu guru sejati, ya itu sah-sah saja, atau biasa jika dia ingin banyak masalah, nah orang tersebut bertemu dengan guru sejati dan berbincang-bincang, ya, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Namun bagi orang yang tidak bisa bertemu, biasanya dia bisa mendapatkan isyarat ataupun jalan keluar dengan cara mimpi ataupun cara batin, yaitu cara pemikiran dia, dan semua itu dari batin, lalu keluarlah dengan cara pemikiran untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kita lanjut, yaitu hal itu karena guru sejati merupakan entitas zat atau energi kebaikan dari Tuhan, ya. Guru sejati bekerja secara preventif, antisipatif, membimbing kita agar supaya tidak melangkah menuju kepada hal-hal yang akan berujung kepada kesengsaraan, malapetaka atau musibah. Nah, akhir dari suatu guru sejati untuk kehidupan seseorang yang ingin bertemu guru sejati sebenarnya ibarat tuh kita membimbing anak kecil agar tidak terjatuh. Bagaimana agar tidak terjatuh ke bawah? Bagaimana anak kecil ini agar tidak memegang barang yang tajam atau memegang pisau? Tentunya kita sebagai orang tua itu membimbing anak kecil. Misalnya dia sudah di luar dan akan jatuh, kita panggil, nak, kamu jangan keluar, nanti kamu jatuh. Bisa juga, nak, kamu jangan pegang pisau itu, nanti tangan kamu bisa luka. Nak, kamu jangan tarik gelas itu karena air dalam gelas itu airnya panas. Nah, begitu juga lah guru sejati. Guru sejati itu selalu membimbing seseorang yang memang sudah selaras frekuensi. Namun bagaimana jika guru sejati yang tidak bisa
pamongnya seperti orang yang biasa berhadapan dengan manusia. Namun kita seperti yang saya katakan tadi, guru sejati itu tidak harus secara wujud bertemu, namun bisa secara batin. Misalnya kita mau pergi kemana, namun kita ragu-ragu, itulah bisa dari guru sejati memberikan suatu isyarat batin agar kita diberikan suatu keraguan. Namun dia memberikan keraguan ini bukan berarti kita memberikan keraguan kemudian kepada diri kita, namun dia memberikan suatu sinyal frekuensi agar kita tidak merasa terjadi apa-apa kepada seseorang yang mempunyai guru sejati. Mungkin pada kesempatan malam ini pembahasan tentang guru sejati saya persingkat dan saya akhiri sampai sini. Semoga buat teman-teman bisa menyimak apa yang saya sampaikan, dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kenapa setiap video-video yang saya upload teman-teman bisa langsung melihat video-video terbaru saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.